Di ruang ICU yang sunyi, seorang konglomerat, seorang pengusaha besar nyaris mengusir seorang pemulung dekil yang tiba-tiba muncul di depan putrinya yang sedang koma. Bahkan para dokter dari Jerman, Jepang, hingga Amerika sudah menyerah, dan sekarang seorang pemulung mau coba-coba. Kau pikir ini film, tapi pria lusuh itu berkata tenang, beri aku 1 jam. Jika aku gagal, aku akan pergi. Tapi jika aku berhasil, izinkan aku menikahi putrimu. Siapa sebenarnya pemulung ini? Bagaimana ia berani mengajukan syarat tak terduga seperti itu? Dan kenapa detak jantung sang putri justru berubah sejak pria misterius itu menyentuh tangannya? Langit Jakarta sore itu menggantung berat. Mendung gelap seolah ikut merasakan duka yang menimpa Ajeng Saraswati, seorang polwan muda berusia 28 tahun, cantik, cerdas, lulusan terbaik Akademi Kepolisian. Ia dikenal tegas, berani, dan berintegritas. Satu-satunya putri Indra Suyono, Taipan Properti yang memiliki jaringan rumah sakit elit di seluruh Indonesia. Hari itu genap 47 hari Ajeng terbaring tak sadar di ruang ICU Rumah Sakit Internasional milik ayahnya. Ruangan itu sunyi, hanya denting monitor dan desis alat bantu napas yang memecah keheningan. Wajah Ajeng pucat, selang menempel di hidung dan tangan, dadanya naik turun perlahan, seakan hidupnya hanya bertumpu pada mesin. Semua bermula dari penggerebekan besar. Malam itu Ajeng memimpin tim Sat Narkoba Polda Metro mengejar gembong narkoba lintas negara. Di tengah aksi kejar-kejaran di tol dalam kota, mobil tersangka kabur melawan arah. Ajeng mengejar dengan kecepatan tinggi. Tapi nasib berkata lain. Sebuah truk kontainer dari arah berlawanan menghantam mobil Ajeng tepat di sisi pengemudi. Mobil itu terguling 3 kali. Ajeng sempat sadar beberapa detik, lalu gelap. Sejak saat itu, ia koma. Pak Indra, sang ayah, berusaha mengguncang dunia. Ia memanggil dokter neurologi dari Jepang, Jerman, bahkan mendatangkan terapis dari Boston. Ia memindahkan seluruh alat terbaik ke ruang ICU putrinya. Tapi tetap tak ada perubahan. Fungsi otaknya sangat lemah, Pak, kata dokter spesialis saraf. Secara medis, kami tak bisa berbuat banyak lagi. Sekarang semuanya terserah Tuhan. Ucapan itu menghantam Indra seperti palu godam. Bagaimana mungkin putrinya yang dulu ceria, cekatan, dan sangat hidup, kini hanya menjadi tubuh diam yang bergantung pada mesin? Berhari-hari ia mengurung diri. Ia tak makan, tak bicara, hanya duduk di samping ranjang Ajeng, menunggu mukjizat yang tak kunjung datang. Ajeng, kalau kamu dengar papa, bangun ya. Papa janji papa akan berhenti kerja, papa akan berubah. Bangun nak, bisiknya sambil menggenggam tangan putrinya. Tapi tak ada jawaban. Hanya bunyi monitor jantung yang stabil namun dingin. Hingga suatu sore, ketika awan bergelayut semakin gelap, seorang pria muncul di depan ruang ICU. Penampilannya lusuh, aroma jalanan melekat di tubuhnya. Ia bukan keluarga, bukan tenaga medis. Tapi tatapannya, tajam dan penuh keyakinan. Maaf, ujarnya lirih. Saya ingin melihat pasien bernama Ajeng Saraswati. Petugas hampir mengusirnya. Tapi kalimat berikutnya menghentikan langkah mereka. Saya hanya butuh waktu 1 jam. Dengan izin Tuhan, saya bisa menyembuhkannya. Semua orang menganggap itu lelucon. Mana mungkin? Tapi siapa sangka, itulah awal dari perubahan besar yang tak pernah dibayangkan siapapun. Hujan turun deras. Angin menerpa lobi rumah sakit, membuat para perawat membungkus tubuh dengan jaket. Di tengah hiruk-pikuk itu, pria lusuh tadi berdiri diam di depan pintu masuk rumah sakit, membawa karung goni setengah basah di punggungnya. Ia menatap ke dalam dengan keyakinan, seolah sudah tahu persis kemana ia harus pergi. Satpam menghentikannya. Pak, ini rumah sakit. Nggak bisa sembarangan masuk. Namun pria itu menatap lurus dan berkata, saya datang bukan untuk mengemis. Saya datang untuk menyembuhkan seseorang. Satpam tertawa sinis. Menyembuhkan? Kamu pikir kamu siapa? Ini rumah sakit internasional, bukan tempat main dukun. Namun pria itu tetap tenang. Suaranya pelan, tapi mengandung keyakinan yang sulit dijelaskan.
Saya hanya minta waktu 1 jam. 1 jam saja. Saya bisa bantu gadis yang sedang koma itu. Ajeng Saraswati. Satpam terdiam. Dari mana pemulung ini tahu nama pasien? Beberapa perawat melewati area itu dan ikut menguping. Salah satunya, Suster Diah, menatap pria itu lama. Aku pernah lihat dia, bisiknya, tapi bukan di tempat sampah. Aku pernah lihat fotonya di artikel lama, tapi aku lupa. Sementara itu di lantai atas, Indra masih duduk di samping Ajeng. Matanya merah karena kurang tidur. Pikirannya berkecamuk antara pasrah dan putus asa. Tak lama interkom berdering. Pak Indra, ada seseorang di lobi bersikeras ingin bertemu. Katanya, bisa menyembuhkan Ibu Ajeng. Indra mendengus. Penyembuh? Penipu lagi? Usir saja. Namun sebelum perintah itu dijalankan, entah bagaimana pria lusuh itu sudah muncul di depan pintu Icu. Dokter yang lewat ingin menegur, tapi langkah pria itu begitu mantap, begitu berwibawa, meski tubuhnya dibungkus aroma sampah dan hujan. Indra berdiri, matanya sempit penuh curiga. Kau siapa? Pria itu tak menjawab. Ia menunduk hormat, lalu berkata pelan namun tegas. Bapak Indra Suyono, saya datang bukan untuk uang, bukan untuk nama. Saya hanya ingin membantu. Beri saya 1 jam saja. Jika saya gagal, saya akan pergi dan tak akan kembali. Pria itu menatap Ajeng melalui kaca ruang Icu. Lalu ia menoleh kembali dan menambahkan satu kalimat yang membuat seluruh ruangan membeku. Tapi jika saya berhasil, izinkan saya menikahi putri Anda. Ruangan itu mendadak hening, seolah semua napas tertahan. Bayangkan saja, seorang pemulung datang untuk menyembuhkan putri seorang konglomerat, dan sebagai imbalannya, ia meminta untuk menikah dengan gadis itu. Indra Suyono hanya bisa tertawa, tapi tawanya getir, pahit, penuh luka. Kau gila, ujarnya. Profesor dari Harvard saja tidak bisa menolong putriku. Lalu sekarang, seorang pemulung datang menawarkan bantuan? Ini penghinaan. Namun si pemulung tak tampak terusik. Ia menjawab pelan, penuh ketenangan. Banyak hal yang manusia anggap rendah, justru sering menjadi jalan yang dipilih Tuhan. Saya hanya perantara. Keyakinan saya bukan pada diri saya, tapi kepada Yang Maha Menyembuhkan. Pada saat itu, tanpa ada yang menyadarinya, sesuatu di ruang Icu berubah. Monitor detak jantung Ajeng berdenting sedikit lebih cepat. Perawat memiringkan kepala, menatap layar dengan bingung. Tak seorang pun sadar bahwa proses menuju sebuah mukjizat baru saja dimulai. Menikahi putriku, suara Indra meninggi. Matanya membulat, wajahnya merah padam seperti baru ditampar harga dirinya di depan umum. Kau pikir siapa dirimu? Orang sepertimu bahkan tidak pantas menyentuh ujung selimutnya. Ia menunjuk tajam ke arah pemulung itu. Tapi pria itu tak bergeming. Ia berdiri tegak, tenang, seakan badai emosi Indra tidak bisa menggoyahkan kedamaiannya. Pak, ujarnya lembut, saya tidak datang untuk mempermainkan siapapun. Saya tahu Anda adalah ayah yang sedang putus asa. Anda sudah mencoba semuanya. Bahkan mencoba menyuap Tuhan dengan sedekah yang tak ada habisnya. Tapi hari ini, yang dibutuhkan bukan uang. Bukan teknologi. Yang dibutuhkan adalah keikhlasan dan kepercayaan pada kuasa yang tak terlihat. Ruangan mendadak senyap. Dokter jaga yang sejak tadi diam akhirnya bersuara. Pak Indra, kalau boleh jujur, kondisi Bu Ajeng sekarang sudah vegetatif. Kami sudah mencoba semua metode medis. Jika orang ini hanya ingin mencoba, dan tidak ada risiko tambahan, mungkin. Diam kamu, bentak Indra. Namun jauh di dalam hatinya, suara kecil berbisik. Apalagi yang tersisa? Apa salahnya mencoba? Indra menatap pemulung itu lama, menimbang. Kalau kau gagal, katanya dingin, aku akan memenjarakanmu. Jangan main-main dengan kondisi anakku. Pemulung itu mengangguk tanpa gentar. Saya siap menerima apapun risikonya. Tapi,
Izinkan saya hanya berdua dengan beliau selama 1 jam. Tak ada yang masuk, tak ada yang mengganggu. Perawat saling pandang. Tidak pernah dalam sejarah ICU rumah sakit itu seorang pasien ditinggalkan berdua dengan seorang pemulung misterius. Dan satu lagi, tambah pria itu, jika dia sadar, izinkan saya bertemu dengannya secara pribadi. Biarkan dia sendiri yang memutuskan, apakah ia mau menjadi istri saya atau tidak. Di belakang Indra, tertawa keras meledak. Salah satu keponakannya mengejek. Gila. Kayak sinetron jam 9 malam. Nyembuhin orang kaya, terus minta dinikahin. Ini sulap apa cerita bohongan? Namun seorang perawat senior justru menata pemulung itu dengan mata berkaca-kaca. Ia berbisik kepada rekannya. Kamu sadar nggak? Wajahnya mirip banget sama almarhum Dr. Bayu Pramudya, ahli terapi energi yang dulu hilang misterius. Perawat lain menimpali, tapi Bayu kan sudah dianggap meninggal. Satu keluarganya kecelakaan, itu isunya. Desas-desus mulai beredar, namun pemulung itu tak menghiraukannya. Ia sudah diberi izin. Di dalam ruang ICU, ia menatap wajah Ajeng, wajah yang dulu hidup dengan tawa, kini membeku dalam kesunyian. Ia duduk di samping ranjang, membuka kantong plastik lusuhnya. Di dalamnya ada tasbih kayu hitam, sebotol kecil air zam-zam, dan selembar kain putih beraroma harum. Ia berbisik, "Putri, aku tidak datang sebagai pahlawan. Aku datang sebagai sesama jiwa yang pernah hancur. Hari ini, kita akan saling membantu. Jika kau masih bisa mendengar, pegang tanganku dari dalam sana." Dan dimulailah ritual yang akan mengguncang dunia medis dan mengubah hidup banyak orang selamanya. Jam menunjukkan pukul 18.45 ketika pintu ICU ditutup rapat. Semua alat pemantau tetap menyala. Kamera keamanan diaktifkan. Dokter jaga mengawasi dari monitor di ruangan sebelah. Di dalam, hanya 2 jiwa tersisa. Ajeng Saraswati, tergeletak dengan denyut jantung lemah, dan pemulung misterius yang kini duduk bersila di lantai. Udara dalam ruangan terasa tebal, seakan ada lapisan tak kasat mata yang melingkupi keduanya. Pemulung itu membuka tasbihnya, memejamkan mata, dan mulai berzikir pelan. Suaranya nyaris tak terdengar, tapi getarannya aneh, tenang, namun menusuk jauh ke dalam. Ia meneteskan 3 titik air zam-zam ke ujung jari Ajeng, lalu menyeka pelipis gadis itu dengan kain putih beraroma cendana dan daun bidara. Detik demi detik berjalan. Di ruang observasi, seorang perawat berbisik. Apa yang dia lakukan? Dokter menjawab, "Aku tidak tahu. Tapi lihat monitor itu." Gelombang detak jantung Ajeng mulai stabil. Masih lemah, tapi ada pola baru. Tekanan darah naik sedikit. Saturasi oksigen membaik. "Tidak mungkin," bisik dokter jaga. "Tidak ada intervensi medis, tapi datanya berubah." Sementara itu, di dalam ruangan, pemulung itu mulai melantunkan ayat-ayat pendek. Ayat yang nadanya tidak diajarkan di madrasah manapun. Merdu, menghentak, namun menenangkan seperti suara dari dunia lain. Setelah 30 menit, ia menggenggam tangan Ajeng lebih erat. "Putri," bisiknya, "di dalam sana, kamu masih hidup. Tapi tubuhmu terjebak oleh 2 hal, kemarahan dan kesedihan. Tinggalkan semuanya. Maafkan siapapun yang melukaimu. Bukalah matamu, dan kembalilah." Tangan Ajeng mulai bergetar. Peluh muncul di keningnya, dan tasbih di tangan pria itu bergerak semakin cepat. Seperti seseorang yang sedang berjuang merebut kembali sebuah jiwa dari kegelapan. Tiba-tiba Ajeng menggigit bibir bawahnya pelan, gerakan yang sangat halus, namun langsung terekam oleh monitor. Perawat menjerit kecil, dokter menjatuhkan map dari tangannya, dan Pak Indra yang menonton dari balik kaca sontak berdiri, matanya membelalak tak percaya. Ajeng. Di dalam ruangan, pemulung misterius itu tetap fokus. Ia kembali meneteskan air zam-zam ke lidah Ajeng, menyapu dadanya dengan telapak yang terbuka, lalu menunduk sangat dekat dan berbisik. "Kau sudah mendengar panggilan hidupmu, bukalah matamu." Jam digital menunjukkan pukul 19.44, tepat 59 menit sejak ritual dimulai.
Dan pada detik ketika seluruh perhatian tertuju pada layar monitor, mata Ajeng perlahan mengedip, sekali, dua kali, lalu air mata jatuh dari sudut matanya. Setelah itu, bibirnya terbuka lemah. Pak, di mana?" Kekacauan pun pecah. Perawat berhamburan masuk, dokter berlarian, dan Pak Indra terjatuh ke lantai. Menangis terseduh-seduh seperti anak kecil yang menemukan kembali masa depannya. Sementara itu, pemulung itu berdiri perlahan. Wajahnya tampak lelah, napasnya berat, namun matanya penuh kedamaian yang sulit dijelaskan. Ia menoleh. Pandangannya bertemu dengan mata Ajeng, mata yang untuk sesaat tampak mengenali dirinya, seolah ada bagian jiwa mereka yang pernah bertemu jauh sebelum tubuh mereka bertatap. Ajeng mengangguk kecil, lemah namun penuh pengertian. Pemulung itu kemudian melangkah keluar melewati kerumunan yang hanya bisa memandangnya dengan wajah terbelalak. Sebelum pergi, ia menatap Indra dan berkata pelan, "Janji tetaplah janji, Pak. Biarkan dia sendiri yang memilih saat waktunya tiba. Saya tidak menuntut restu, hanya kejujuran dari hati seorang perempuan yang baru kembali dari pintu kematian." Dan seperti bayangan tertiup cahaya, ia menghilang dalam gerimis malam. Malam itu, rumah sakit tak lagi sunyi. Para perawat berlarian, dokter sibuk mencatat laporan, dan keluarga Ajeng yang semula pasrah kini berkumpul dengan mata berkaca-kaca. Ajeng telah dipindahkan ke ruang rawat. Wajahnya masih pucat, tetapi kini ada cahaya kehidupan di matanya. Ia sudah bisa bicara, pelan, terbata, namun cukup jelas untuk membuat semua orang tercekat. Ketika pertama kali melihat ayahnya, Ajeng berkata, "Pak, siapa pria yang menyentuh tanganku tadi? Dia seperti cahaya." Indra terdiam. Tangannya gemetar, jiwanya masih linglung antara syukur dan ketakutan. Mata Ajeng yang dulu begitu tegar kini terlihat rapuh, namun jernih, seolah baru kembali dari dunia yang tak pernah dikunjungi manusia biasa. Sementara itu di ruang rapat dokter, diskusi sengit pun terjadi. "Secara medis ini tidak masuk akal," ujar Dokter Rani. "Tanpa stimulasi obat, tanpa tindakan alat, tapi tubuhnya merespons seolah ada energi luar yang membangunkan sistem sarafnya." Suster Diah yang sejak tadi diam, akhirnya membuka suara. Napasnya gemetar. Aku rasa aku tahu siapa dia." Semua mata menoleh. Namanya dulu Dr. Bayu Pramudia. Bukan orang sembarangan. Dia peneliti energi kesadaran di Swiss, pernah jadi pembicara utama di konferensi internasional pengobatan non-medis di India. Tapi 5 tahun lalu dia hilang. Suster Diah menelan ludah, lalu melanjutkan dengan suara lirih. Istrinya dan anak sematawayangnya meninggal dalam kecelakaan. Sejak itu dia menghilang. Banyak yang bilang dia depresi dan menolak kembali ke dunia medis. Ada juga yang mengaku pernah melihat dia di pinggiran kota, berpakaian seperti pemulung. Seorang perawat bertanya, kalau benar dia Dr. Bayu, kenapa ia menyembunyikan identitasnya? Suster Diah memejamkan mata sejenak. Mungkin karena dia ingin menebus sesuatu. Atau mungkin, hanya dalam kesunyian dia bisa mendengar suara Tuhan yang sebenarnya. Di luar rumah sakit, situasi tak kalah heboh. Seorang wartawan media online lokal mendapat foto dari CCTV. Wajah pemulung itu dibandingkan dengan foto lama Dr. Bayu. Hasilnya, 99% cocok. Kalau ini benar Dr. Bayu, dunia bakal geger, gumamnya sambil menulis draft berita. Namun ketika petugas mencoba mencari keberadaan pria itu, ia sudah lenyap. Tak ada jejak digital, tak ada identitas, tak ada kemungkinan menelusuri langkahnya. Seolah ia hanyalah kabut yang muncul 1 jam, lalu menghilang. 3 hari berlalu. Kondisi Ajeng membaik jauh lebih cepat dari dugaan medis. Ia sudah bisa duduk, mencatat, bahkan bercanda. Namun ada satu hal yang terus ia ulang, tanpa putus, tanpa ragu. Aku ingin bertemu pria itu. Sekali saja. Aku ingat suaranya. Aku ingat tangannya. Dan, aku merasa ada bagian dari jiwaku yang tertinggal padanya. Sementara itu, di sebuah musala kecil di pinggiran kota,
Seorang pria berambut gondrong dengan pakaian sederhana tengah menatap langit malam dengan senyum kecil. Tasbihnya bergerak perlahan dalam genggamannya. Dia sudah bangun, bisiknya. Tinggal satu tugas terakhir, biarkan hatinya yang memilih. 3 minggu telah berlalu sejak keajaiban itu mengguncang dunia medis. Ajeng Saraswati, gadis yang dulu hanya hidup lewat mesin, kini duduk di teras rumah sakit. Tubuhnya jauh lebih kuat, wajahnya diterpa sinar mentari pagi. Namun ada sesuatu yang lebih bersinar dari itu semua, ketenangan. Ketenangan yang tak pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. Tetapi ada satu bayangan yang selalu mengikuti pikirannya. Pria itu, pemulung itu, orang yang memanggilnya keluar dari kegelapan, menyalakan kembali cahaya dalam hidupnya, lalu menghilang begitu saja. Kenapa dia pergi? Tanya Ajeng suatu pagi pada ayahnya. Kenapa dia tidak menemuiku? Indra Suyono menghela napas panjang. Wajahnya tak lagi seangkuh dulu. Lelaki yang dulu sangat percaya pada kekuasaan, uang, dan gelar kini sering terlihat duduk berlama-lama di musola rumah sakit, mencoba merapikan batin yang sempat hancur. Mungkin, katanya pelan, dia ingin kamu memilih, tanpa merasa punya hutang. Ajeng menatapnya dalam. Kalau dia muncul hari ini, dan menagih janji papa akan menolak. Indra tersenyum pahit. Dulu, pasti papa tolak. Tapi sekarang, papa lebih percaya pada keikhlasan daripada gelar. Jika kamu bahagia, itu cukup. Ajeng terdiam lama, memandang langit, seolah berharap jawaban turun bersama angin. Hari itu juga, sebuah surat tiba di kamarnya. Tanpa nama pengirim. Amplop coklat tua dengan aroma samar kayu cendana. Ajeng membuka perlahan. Untuk Ajeng Saraswati. Aku tidak tahu apakah kau masih mengingat suaraku. Tapi aku tahu jiwamu pernah menyentuh jiwaku. Di ruang yang tidak terlihat oleh dunia. Aku datang bukan untuk menjadi pahlawan. Aku datang karena aku tahu, kau tidak seharusnya mati dalam gelap. Kau telah hidup kembali. Dan janji adalah janji. Jika kau ingin bertemu, datanglah ke tempat aku kehilangan segalanya. Di sanalah aku menunggu, sendiri, dan siap menepati janji itu. Bayu. Air mata Ajeng jatuh begitu saja. 2 hari kemudian, SUV hitam milik keluarga Suyono berhenti di sebuah desa sunyi di lereng gunung. Ajeng turun dengan kerudung biru lembut, langkahnya mantap menuju sebuah musola kecil dengan dinding rapuh, bangunan sederhana, tapi entah kenapa terasa hangat menyentuh hati. Dan di sana, Bayu Pramudya, pria yang dulu menyembuhkan dengan jiwa, tengah menyapu lantai musola. Ia menoleh. Untuk pertama kalinya, mereka saling menatap dalam keadaan benar-benar sadar. Tak ada kata-kata panjang. Hanya keheningan yang berisi. Hingga Ajeng berkata pelan, "Kau belum pernah melamarku, secara langsung." Bayu tersenyum. Ia meletakkan sapu, menunduk perlahan dengan kerendahan hati yang tak dibuat-buat. Ajeng Saraswati, putri dari lelaki yang dulu meremehkanku, dan perempuan yang hatinya tetap bersinar meski tubuhnya terdiam. Maukah kau menjadi istriku? Dalam hidup yang sederhana, dalam cinta yang sunyi, tapi penuh cahaya. Ajeng mengangguk. Air mata mengalir, namun ia tidak menyekanya. Aku sudah menerimamu sejak aku sadar, dan menemukan tanganku digenggam oleh orang yang memanggilku kembali ke hidup. 3 bulan kemudian, pernikahan digelar di pelataran musola itu. Sederhana, tanpa panggung besar, tanpa dekorasi mewah, tanpa lampu sorot. Hanya sepasang jiwa yang saling menggenggam, keluarga kecil yang hadir, dan langit luas sebagai saksi bisu. Tidak ada kemewahan, tapi ada kesucian. Dan bagi Bayu, lelaki yang pernah kehilangan segalanya, hari itu bukan hanya hari ia menikahi seorang perempuan. Itu adalah hari ia menikahi hidup. Sekali lagi, begitulah cinta. Ia tidak selalu datang dari tempat indah. Kadang ia muncul dari ruang paling kau remehkan. Dari tangan yang pernah kau anggap dekil, bisa saja muncul cahaya yang membangunkan hidupmu kembali.